fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita belajar bersama-sama mengkaji ilmu agama. Kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan pada pagi hari ini kajian kita membahas hadis yang ke-288. Kita akan bacakan dulu dalilnya. An Abdullah bin Amr, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Qala, beliau berkata, arba'u khilalin iza u'titahunna fala yadurruka ma'uzila anka minad dunya. Kata beliau, ada 4 perkara yang jika Allah berikan kepadamu maka sama sekali tidak akan mencelakakan hidupmu, sekalipun ada perkara dunia yang hilang dari dirimu. Saya ulangi lagi Pak. Kata beliau, ada 4 perkara yang jika Allah berikan kepada dirimu maka sama sekali tidak akan mencelakakan hidup di duniamu, sekalipun ada perkara dunia yang hilang dari dirimu. Apa 4 perkara itu? Husnul khaliqah, berakhlak mulia. Wa afafu tu'mah, menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Wa sidqus hadisin, berkata jujur. Yang keempat, wa hifzu amanah, menjaga amanah. Baik Bapak Ibu, itu dalil yang baru saja kita baca dan itu akan menjadi bahan kajian kita pada subuh pagi hari ini. Dalil yang barusan kita baca tadi merupakan riwayat asar atau yang disebut dengan hadis mauquf, hanya sampai kepada perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi, maka disebut dengan hadis mauquf atau yang disebut dengan asar. Ini adalah merupakan perkataan dari sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah bin Amr. Riwayat tadi tentu saja sangat bermakna buat kita, dan ini juga mungkin bisa menjadi obat batin kita agar kita bisa senantiasa bahagia, bisa senantiasa senang dan nyaman dengan keadaan hidup kita. Kenapa ini bisa menjadi obat batin kita? Karena harus kita akui bahwa hampir dalam setiap harinya hidup kita selalu diisi dengan perkara mengejar dunia. Dan ketika kita mengejar perkara dunia, otomatis kadang yang kita temukan, apa yang kita kejar tidak kunjung dapat. Misalnya kalau kita jadi pedagang, pengen yang kita kejar itu adalah bisa mendapatkan untung yang besar, tapi ternyata yang kita kejar itu justru berbalik. Pengen untung, yang didapatkan apa Pak? Rugi. Jadi pengusaha justru kadang-kadang kita seringkali ditipu. Ingin meraih pangkat dan jabatan karir yang tinggi, justru tidak kunjung dapat, tidak kunjung diraih. Yang terjadi justru sebaliknya, kita dimutasi, mungkin juga kita ditikung atau digunting oleh sahabat dekat kita. Intinya Bapak Ibu, selama hidup kita seringkali berusaha menjadi yang lebih baik,
Justru sebaliknya, kadang-kadang apa yang kita kejar ternyata tidak kunjung dapat dan tidak kunjung kita jumpai. Maka nasihat dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr ini memberikan motivasi kepada kita, arba'u khilalin iza utitahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Kata sahabat Nabi tadi, 4 perkara yang kalau Allah berikan kepada dirimu, maka selamanya tidak akan pernah mencelakakan perjalanan hidupmu, sekalipun ada perkara-perkara di dunia yang hilang dari dirimu, yang dikejar tidak kunjung dapat, yang diinginkan juga nggak pernah kita raih. Berarti ada perkara dunia yang lepas dari kita, yang hilang dari kita. Tapi kalau kita punya 4 perkara, sekalipun urusan dunia ada yang hilang dari kita, maka nasihat ulama dan nasihat sahabat Nabi tidak akan pernah membahayakan perjalanan hidup kita. Nah, apa 4 perkara itu? 4 perkara tadi adalah berakhlak mulia, menjauhi diri dari perkara yang diharamkan, berkata jujur, dan yang terakhir menjaga amanah. Kalau 4 perkara ini ada pada diri kita, maka Bapak Ibu, kalaulah ada cita-cita yang kita inginkan belum tercapai, maka itu bukan bencana buat kita. Kalaulah ada urusan dunia yang hilang dari diri kita, selagi masih ada 4 perkara ini dalam diri kita, itu juga bukan menjadi problem buat kita. Kalau ada keuntungan besar yang kita kejar, ternyata juga tidak kita dapatkan, tidak kita raih, itu bukan masalah, bukan bencana, bukan kiamat buat kita, selagi ada 4 perkara ini terus nempel pada diri kita. Sekali lagi Bapak Ibu, apa 4 perkara itu? 4 perkara ini adalah akhlak yang mulia, menjaga diri dari perkara yang diharamkan, yang ketiga jujur, dan yang keempat selalu menjaga amanah. Dari sini Bapak Ibu, apa kesimpulan kita? Ternyata menjadi orang baik tetap punya konsekuensi, Pak. Menjadi orang baik itu tetap punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Disebutkan dalam hadis tadi, boleh jadi ada perkara dunia yang hilang dari diri kita. Apa yang hilang dari kita dari urusan dunia? Bisa jadi hilang pertemanan. Ada orang yang menjauh dari kita karena kita mungkin uangnya jujur. Boleh jadi yang hilang dari kita keuntungan tidak kunjung kita raih. Untung dunia itu mungkin tidak dapat. Pangkat dan jabatan yang kita kejar mungkin juga tidak kunjung tiba. Boleh jadi konsekuensinya ada hal-hal yang kita kejar tidak kita dapatkan. Inilah resiko dari orang yang baik. Tetapi jaminannya apa? Jaminannya hidup kita insya Allah selalu berada dalam kedamaian, selalu dalam ketenangan batin, selagi ada 4 hal ini yang terus bertahan dalam hidup kita. 1, akhlak mulia. 2, menjaga diri dari perkara yang diharamkan. 3, senantiasa jujur. Dan yang keempat, selalu menjaga amanah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, coba kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, akhlak mulia. Seorang yang berakhlak mulia dalam bermuamalahnya, dalam berinteraksi sosialnya, dia tidak akan pernah mau melegalkan dari segala perkara yang tidak terpuji. Dia berusaha bagaimana dalam segala bentuk muamalahnya, interaksi sosialnya, selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia.
Dia menghindari dari perkara yang diharamkan, menghindari diri dari perkara yang tercela, menghindari diri dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu, konsekuensinya ada yang hilang dari diri. Urusan dunianya ada yang hilang. Misal, apa Pak? Contoh. Seorang pedagang misalnya, kita jadi pedagang. Jika kita ini sebagai pedagang yang memiliki akhlak yang mulia, maka kita akan selalu berusaha untuk tidak melegalkan dari sesuatu yang diharamkan dalam berniaga tadi, dalam jual beli tadi. Meskipun sekali lagi Pak, konsekuensinya ada yang hilang dari diri kita, tapi yang kita cari adalah apa yang diridhoi oleh Allah, dan di situ akan menyebabkan kita hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijamin oleh Rasulullah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Kedua orang yang sedang berniaga, dalam hal ini penjual plus pembeli, maka selama dia belum berpisah, dia punya hak untuk memilih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau dalam interaksi jual beli tadi ada kejujuran, kemudian ada transparansinya, maka perniagaan yang seperti itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berakhlak mulia akan berpegang teguh di sini, Pak. Dia menghindari dari dusta, dia menghindari dari manipulasi, karena dia tidak mau dalam niaganya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku dari kedua belah pihak, Pak. Baik kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli. Misal, aku nih dalam sehari-harinya jualan beras, Pak. Jualan beras. Cak mano supaya pelanggan kita itu tertarik belanja dengan kita. Tapi di sisi lain, selain pelanggan tertarik belanja dengan kita, yang ada di otak aku nih, Pak, selain banyak uang belanja, aku kepengen untung besar. Nah itu Pak ya, bukan sekedar uang belanja banyak ke kita, tapi pengen dapat apa? Untung besar. Nah, tadi aku jual beras. Coba no yang melakukan, Pak. Nah, seringkali kita apa, Pak? Membuat tempat tertentu tumpukan beras. Di bagian pucuknya beras yang kecingan apa, Pak? Putih, bersih, ya Pak ya. Dakati apa? Lesu-lesu kami itu tedah, tahu tidak tedah, Pak? Apa? Dedak, ada dedak, dakati kulit padinya itu apa? Bersih betul. Tapi karena pengen untung besar, di bawahnya aku apa, Pak? Campur dengan beras yang apa? Harganya murah, tapi kemudian karena harganya murah tadi apa, Pak? Sampahnya ada, kotor segala macam. Cuma karena pelanggan terpedaya dengan tumpukan beras bagian atas nampak bersih, ya Pak ya, nampak putih, maka uang banyak berduyun-duyun beli dengan aku. Nah, begitu pelanggan belanja, yang kulakukan apa, Pak? Nyodok baik beras yang bagian apa? Bagian bawah. Jadi yang terjual, yang kotor, yang banyak sampahnya, yang harga murah, tapi dibeli dengan harga mahal. Untung besar tak, Pak? Besar. Nah, ini berarti jualan aku itu tidak berakhlak mulia. Samping aku, Pak, bapak-bapak yang berjualan, beda dengan aku. Oh, bapak-bapak tidak. Dibuat nih dua wadah yang siko ini. Dari pucuk sampai ke bawah berasnya semuanya rapi, bersih, tumpukannya, kemudian putih semuanya. Tidak kati tedahnya tadi, Pak.
Tapi dia buat wadah yang sikoknya ada beras yang harga murah. Pelanggan datang, Pak, ngapo beda nih Pak? Yang ini mahal, yang wadah yang sikok ini murah. Oh iya Pak, mahal yang ini karena berasnya berkualitas. Bapak bisa jengok dewe, bersih, putih, bahkan dari pucuk sampai bagian bawah ini semuanya sama masih. Harganya mahal Pak. Yang samping ini apa? Yang samping ini kok murah, kenapa? Karena berasnya apa? Memang tidak bersih, kualitasnya rendah. Jadi ya silakan Bapak, mau pilih yang mana Pak? Nak pilih yang mahal ini kualitasnya, nak pilih yang murah ini kualitasnya. Apa yang terjadi Pak? Aku kehilangan pelanggan Pak dengan cara yang macam ini. Wong akan beralih neng, Bapak mungkin kehilangan saking jujurnya tadi Pak, tapi wong akan beralih kepada aku Pak. Nyingok beras aku tadi dengan harga yang standar, tapi dengan penuh tipu daya tadi Pak. Baik, apa yang terjadi dengan Bapak? Bapak kehilangan pelanggan, Bapak kehilangan untung besar. Ya Pak ya, kehilangan besar. Nah, apa yang di sini disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr, konsekuensinya boleh jadi dengan akhlak mulia tadi kita kehilangan dunia Pak, kehilangan untung tadi Pak. Tapi apa jawabnya, jaminannya? Kata beliau, fala yadurruka, kamu tidak akan pernah mendapatkan bahaya dunia gara-gara kita punya akhlak yang mulia tadi. Saya punya cerita langsung dari jamaah Pak. Dia dulu awal usahanya usaha fotokopi plus percetakan, maju semaju-majunya, dan Linggau waktu itu belum banyak yang punya mesin cetak seperti dia. Laris selaris-larisnya Pak, numpuk pelanggan dia. Nah, dia berhenti gara-gara konsumennya pengen nego main nota segala macam Pak, minta nota kosong segala macam, sekolah nyetak ke dia, dinas nyetak ke dia. Akhirnya dia karena diajak main seperti itu, enggak Pak, aku enggak bisa macam ini, enggak mau dia main nota kosong tadi Pak. Apa Pak? Hilang pelanggannya Pak, lari pelanggannya nyari tempat lain. Tidak paca nyari untung main dengan wong ini Pak. Dem akhirnya Pak, hilang Pak. Akibatnya Pak, bangkrut usahanya. Tapi dengan dia bertahan seperti itu, Allah buka rezeki dengan yang lain Pak, bukan dengan jalur fotokopi tadi. Rezeki-rezeki yang lain maju semaju-majunya. Dan Masya Allah, tiap tahun sekarang beliau naik haji Pak, bantu orang 18 kali. Namanya Pak Haji Darko, mungkin Bapak Ibu kenal orangnya. Beliau cerita sama saya begitu khususnya Pak. Lepas fotokopinya, lepas percetakannya, tidak mau main dunianya seperti itu. Resikonya Bapak, hilang pelanggan. Dunia yang digenggaman dia hilang Pak, lepas. Pelanggan hilang, percetakan bangkrut. Tapi Allah alihkan dengan yang lain. Sawit maju, bisnis yang lain maju. Sekarang usaha ayamnya maju, seterusnya. Nah, ini bukti nyata yang bisa kita lihat dalam perjalanan hidup, bahwa memang konsekuensi dari berakhlak mulia itu bisa jadi apa Pak? Ada dunia yang hilang dari kita. Tapi yakinlah Allah tidak akan mencelakakan perjalanan hidup kita. Boleh jadi dari sisi ini yang hilang dari dunia kita, di sisi yang lain Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya buat kita. Satu contoh yang sudah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini mungkin bisa dikembang. Yang lainnya apa? Misalnya kita usaha apa Pak? Tadi usaha beras, kita usaha bakso, jual bakso. Ada uang mungkin biar baksonya laris, tulis dengan tulisan apa Pak? Bakso daging sapi asli. Jual bakso daging sapi asli. Semua orang membaca itu, tulisannya terbentang besar, dan kita melihat tulisan itu langsung tergoda. Wah, enak nih bakso ini, daging sapi asli. Ternyata dalam prakteknya daging sapinya iya ada,
tapi yang paling dominan apa Pak? Campurannya. Untung besar dah Pak? Untung besar. Tapi mau tidak kita jujur, kita mengatakan saya bukan, ya jadi zaman ya sudah tulis apa adanya, bahwa nanti orang mau belanja sama kita, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa, yang penting kita tidak mengelabui uang, gitu Pak ya. Nah ini luar biasa hadis mauquf tadi. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita tidak akan berbahaya dalam hidup ini kalau kita punya yang kedua. Apa itu Pak? Wa'afafu tu'mah, menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Makanannya dijaga, jangan yang haram. Minuman dijaga, jangan yang haram. Pakaian yang ada juga dijaga, jangan bersumber dari yang haram. Termasuk pangkat dan jabatan yang kita raih, jangan dengan cara yang diharamkan dari agama kita. Selama kita menjaga itu dari perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, maka tidak akan pernah membahayakan perjalanan hidup kita, sekalipun konsekuensinya ada yang hilang dalam hidup kita. Maka orang Islam itu, orang yang beriman itu Pak, diajarkan oleh agama, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Nah orang yang punya integritas tadi Pak, jangankan yang haram, terkadang yang syubhat baik dia apa Pak? Hindari. Nah, kalau sudah menghindari yang syubhat, maka otomatis yang haram itu akan ditinggalkan. Yang syubhat apa Pak? Apa yang syubhat itu? Yang masih meragukan. Kita beli minuman kemasan di warung, di bungkusnya ada tulisan mengandung bahan babi misalnya, tapi di pucuknya ada tulisan logo halal, tapi ada di bawahnya tulisan mengandung bahan babi. Kita yang nak main, yang nak minum apa Pak? Bingung ini, halal haram, halal apa haram ini? Nah, ini meragukan. Inilah namanya subhat. Nah, orang yang punya integritas itu Pak, dia menjaga itu. Jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tinggalkan. Dunia mungkin ada yang lepas dari kita gara-gara punya pertahanan ini Pak, gara-gara punya prinsip seperti ini, tapi tidak sama sekali mencelakakan perjalanan hidupnya. Misal apa Pak? Misal yang kita bertahan tidak mau melakukan yang diharamkan, tapi punya konsekuensi kita rugi. Apa misalnya Pak? Aku punya usaha jasa, buka lapangan voli, ya Pak ya, buat lapangan voli sebagus-bagusnya, gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap. Setelah ini dibangun, yo yang ada di benak apa Pak? Nah nyari untung pasti. Paling tidak minimal balik modal. Setelah balik modal pasti pengen apa? Dapat untung. Ya aku berusaha pasti pengen untung lah, tidak galak rugi. Tapi bagaimana caranya supaya ini punya untung cepat dan besar? Nah ada yang beri masukan. Ya ini nak Pak, pengalaman yang ku tengok survei di lapangan, ini resepnya kalau nak cepat dapat untung. Nah, apa dia? Sewa perempuan-perempuan cantik dengan pakaian yang minim dan seksi. Cuman tugas mereka ini buka pintu gerbang, cewek-cewek cantik yang nunggu di pintu gerbang. Kaki cewek yang lain ada yang jaga kantin. Nah, ya kalau banyak pengunjung Pak pasti nak minum, nak belanja. Nah supaya ini laris apa? Yo yang jagonya yang seksi-seksi juga. Selain itu ada yang ditugasi tukang ngambil bola, kalau bolanya lari keluar lapangan, cewek yang seksi cantik tadi yang ngambil, tukang ngambil. Kira-kira Pak, rame tak lapangan Pak? Yang rame siapa Pak? Pemainnya apa penontonnya? Galau-galau. Peminat yang nak bertanding pasti banyak nak makai lapangan tuh. Yang nonton juga tua muda pasti banyak yang datang. Walaupun yang ditonton bukan lapangan, bukan permainan bolanya, yang ditonton siapa Pak?
Nah, pelayannya tadi Pak. Untung enggak Pak? Untung besar. Cepat. Tapi karena orang ini menjaga dirinya jangan sampai mendapatkan penghasilan dari yang diharamkan dalam agama, maka dia tidak tergiur dengan yang macam itu Pak. Tidak tergiur. Tapi apa konsekuensinya Pak kalau tidak main macam itu Pak? Tidak memakai pelayan-pelayan yang seperti itu, apa konsekuensinya? Ya otomatis lapangannya jarang yang mengunjungi, jarang yang akan menyewa lapangannya, sepi dari pelanggannya, yang ada bangkrut. Nah, tetap ada konsekuensinya Pak. Selama kita menahan diri dari perkara yang diharamkan dalam agama, maka konsekuensinya boleh jadi ada urusan dunia yang lepas dari kita, pengen dapat untung tapi justru dapat apa? Rugi. Tapi yakinlah Bapak Ibu, selama kita menjaga diri dari perkara yang diharamkan, maka boleh jadi di sini memang rugi, di tempat lain ada usaha lain yang Allah bukakan jalan buat diri kita. Insya Allah, Allah tidak menzalimi kita. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, jangan lagi ada keluar dari lisan kita ungkapan apa? Jangankan yang halal, apa? Jangankan nak nyari yang halal, yang haram susah. Anda usah Pak, jangan kita berkata lagi seperti itu. Allah sudah menjanjikan hewan melata yang hidup di tengah malam gelap gulita sekalipun pasti dijamin oleh Allah apa? Rezeki. Kita bisa nengok tiap malam Pak, cicak itu Pak, hewan melata, hidupnya dengan cara merayap di dinding. Tapi makanannya apa Pak? Makanannya hewan yang terbang, nyamuk. Masuk akal enggak Pak? Sulit dicerna pakai akal kita Pak. Tapi itulah Allah ingin menunjukkan kepada kita, tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Sekalipun cicak hidupnya dengan cara merayap seperti itu, ternyata makanannya hewan terbang. Tapi Allah memberikan insting. Apa nyanyinya Pak? Cicak-cicak di dinding, terus diam-diam dinjau oleh Allah ilmu. Kalau nak dapat rezeki, diam-diam merayapnya. Icak-icak mati Pak, diam, dongok dia Pak, tidak bergerak. Begitu mangsa sudah ada dekat dia, apa nyanyi berikutnya Pak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang. Justru rezeki yang datang. Datang seekor nyamuk, nyamuknya yang datang. Begitu nyamuk datang seekor nyamuk, lalu ditangkap, keluar dari mulutnya lidah panjang, tangkapnya Pak, diisap dia. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Kalau binatang seperti cicak yang merayap itu ada rezekinya dijamin oleh Allah, maka terlebih lagi kita umat manusia yang dikasih oleh Allah akal, maka sudah pasti terbentang luas rezeki untuk kita. Maka tidak usah lagi kita ngatur ke yang halal, jangankan yang halal, yang haram susah. Tidak Pak, rezeki Allah tetap terbentang luas selagi kita maksimalkan ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah. Baik, kita cukupkan saja 2 saja Pak. Selebihnya bisa diterapkan dengan yang lain, yaitu jujur dan menjaga amanah. Itu juga insya Allah menjadi sebab hidup kita tidak akan dicelakakan dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada dunia yang hilang dari kita. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Sini Be. Wah, dapat rezeki kita.
Lah. Tapi masuk bisa di dinding. Duduk begitu.